Halo rekan-rekan, saudara-saudara mahasiswa sekalian, pada topik yang keempat pada mata kuliah Global Supply Chain, kita akan membahas mengenai konsep MRP2 dan ERP atau Material Management Planning bagian kedua dan Enterprise Resource Planning. Pada materi ini kita akan membahas mengenai business process and task, kembali memahami proses bisnis sebuah perusahaan. Kemudian kita master planning atau perencanaan MPS nantinya dan SCCP. Kemudian dilanjutkan dengan detail planning and execution, dan kita memahami tren-tren logistik dalam sistem rantai pasok global. Dalam memahami business process and task, dalam pandangan konsep MRP2, MRP2 itu adalah konsep perencanaan sumber daya manufaktur secara komprehensif, meliputi serangkaian proses, metode, dan teknik yang digunakan dalam perencanaan yang efektif terhadap semua resource semua perusahaan, yang kemudian terdiri atas berbagai fungsi yang itu saling berhubungan seperti business plan, perencanaan produksi, penjadwalan induk produksi atau MPS, perencanaan kebutuhan material, perencanaan kebutuhan kapasitas, hingga nantinya sistem pendukung eksekusi untuk kapasitas material. Sehingga konsep MRP2 adalah kelanjutan dari konsep perencanaan produksi dasar MRP1, MRP2 yang kemudian akan digabungkan dalam sebuah Enterprise Resource Planning. Kalau kita bicara Material Requirement Planning, maka kita akan bicara dalam bentuk hierarki long term. Term-term yang digunakan berarti ada jangka panjang atau long term planning, kemudian ada medium term planning atau perencanaan jangka menengah, hingga nantinya short time atau perencanaan kontrol jangka pendek, eksekusi lah. Dalam master planning kita itu digunakan dalam jangka panjang dan jangka menengah, sedangkan short term planning itu terkait dengan kontrol operasi secara day per day gitu ya. Sedangkan konsep ERP adalah konsep yang menggabungkan semua jangka-jangka keputusan tadi, apakah itu jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek, sehingga itu akan sangat terkait dengan demand forecasting, bid dan billing order processing, terakhir tentang customer order configuration. Semua tadi ketika kita bicara long term atau mid term, maka akan sangat terkait dengan demand management atau bagaimana kita mengelola demand terhadap order-order terhadap perusahaan. Sehingga demand management tadi adalah fungsi untuk menentukan seluruh permintaan terhadap barang dan jasa yang mendukung posisi sebuah perusahaan. Terkait dengan bidding tadi, customer blanket order processing, atau nantinya bermuara pada demand forecasting. Sedangkan untuk perencanaan master planning terkait dengan perencanaan penjualan, maka kita memahami sebuah perencanaan penjualan tadi itu sebagai sebuah tahapan untuk menentukan besarnya jumlah pesanan pelanggan yang kemudian bisa kita antisipasi atau kita terima. Sehingga pada production plan itu ditentukan jumlah atau besarnya material yang digunakan, termasuk itu jumlah material yang tersedia atau available di perusahaan atau yang kemudian akan menjadi sebuah inventory kita. Sehingga resource planning plan tadi itu memang sangat dibutuhkan dalam sebuah perusahaan. Ketika kita mendapatkan data-data yang akan diolah sebagai informasi tadi, maka biasanya dalam sistem manufaktur kita punya istilah MPS. MPS tadi adalah Master Production Schedule. Ini adalah output dari Master Scheduling tadi. Sehingga kalau saudara belajar mengenai Production Process Analysis tadi adalah MPS itu merupakan sebuah disagregasi dari production plan atau rencana produksi, kemudian yang di dalamnya berisikan spesifikasi produk, konfigurasinya, jumlah dan jadwal kapan produk itu akan diolah atau diproses selanjutnya. Dalam master planning tadi, setelah ada MPS, kemudian dilanjutkan dengan RCCP atau Raw Cut Capacity Planning. RCCP ini berupa tabulasi di mana proses mengubah MPS atau jadwal induk produksi tadi dalam kapasitas yang diperlukan untuk menentukan kapasitas sumber daya utama untuk menghasilkan output produk tadi. Tentu dengan kapasitas-kapasitas yang tersedia. Saudara bisa lihat di tabulasi ada contoh MPS dan contoh RCCP, di mana RCCP tadi ada dijelaskan di sana ada sub assembly, ada periode minggunya, ada waktunya, ada lotnya, dan semua perhitungan-perhitungan yang menunjang terhadap master planning tadi. Saudara, pada topik yang keempat ini, pada bagian akhir kemudian kita akan lebih banyak membahas mengenai
tren logistik dan global supply chain pada saat ini. Kalau kita sebagai seorang manajer dalam sistem rantai pasok, maka kita perlu pahami tren logistik ini dalam berbagai aspek. Yang pertama adalah aspek sosial. Yang kedua adalah aspek organisasi manajemen, aspek konseptual, dan aspek teknis. Kalau kita bicara dengan aspek sosial, itu nanti akan terkait dengan pembelajaran individunya, aktivitas individu, learning kooperatif, dan aktivitas bersama yang berlangsung dalam sebuah perusahaan. Kalau aspek organisasi dan manajemen itu terkait dengan struktur organisasi proses kita, berupa kendali organisasi terhadap semua aliran-aliran barang, informasi, dan keuangan. Sedangkan aspek konseptual itu terkait dengan objek dan fakta dalam sistem. Yang terakhir adalah aspek teknis. Aspek teknis ini menjadi sebuah penting karena ini berkaitan dengan memo-memo yang ada, file database yang kemudian kita komputerisasi, sistem dokumentasi, hardware yang digunakan, software, dan network tadi. Oleh karenanya, kalau kita lihat berbagai proses-proses kemudian ditunjang dengan adanya penggunaan teknologi. Sudah kenal lah itu, apa itu computer aided engineering, computer aided design, atau computer aided process design, yang semuanya menggunakan bantuan komputerisasi dalam pengambilan keputusan, terutama dalam keputusan proses produksi. Oleh karena saudara, saya harapkan pada topik ini saudara mampu itu mengetahui apa itu MRP atau ERP, terkait dengan resource planning, orderly list, koordinasi, order controlling, serta bagaimana kita pengiriman dan penagihan yang dilakukan. Tentu banyak aspek-aspek di sini, kita bisa gunakan berbagai sistem Kanban tentunya, analysis point, GIT, yang kemudian mendukung perusahaan dalam mengambil sebuah keputusan. Saudara, demikian penjelasan untuk topik yang keempat. Silakan saudara memperdalam materi pada slide presentasi, buku referensi, dan sumber yang dilampirkan. Terima kasih, saya ucapkan selamat belajar.